warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dul Fatah dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan sejarah perkembangan ulumul hadis. Baik, ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab yang berbentuk jamak dari ilm, yang artinya ilmu. Sedangkan hadis menurut kalangan para ulama adalah suatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Diterangkan dalam buku Daras Ulumul Hadis karya Dr. H. Muhammad Yahya. Ulumul hadis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari atau membahas seputaran hadis berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Asyuhuti dalam kitab Tarib Al-Rawi fi Syah Al-Nawawi, ulumul hadis adalah ilmu yang dijadikan pedoman untuk mengetahui keadaan dan sanad dan matan sabih tidaknya suatu hadis. Beliau juga membagi ilmu hadis menjadi dua macam, yakni riwayat dan riwah. Baik, sejarah perkembangan ulumul hadis. Meringkas buku Ilmu Memahami Hadis Nabi, cara praktis menguasai ilmu ulumul hadis dan mutola'ah hadis oleh K.H. Muhammad Mashhum. Zien, hadis merupakan pernyataan, perbuatan, takrir dan hal ilwah Nabi SAW, serta merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sebelum terhimbau dari kitab-kitab seperti sekarang, hadis diajarkan dan diriwayatkan melalui lisan atau hafalan sesuai dengan keadaan masyarakat Arab saat itu yang memiliki daya hafal yang sangat kuat. Tapi bukan berarti kegiatan penulisan hadis tidak sama sekali. Sejak dulu sudah banyak sahabat yang mengumpulkan hadis-hadis dengan catatannya, meski hanya untuk kepentingan pribadi. Pada masa di antara wafatnya Rasulullah sehingga diangkatnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, terjadinya banyaknya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu demi berbagai tujuan. Karena hal tersebut, Khalif Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakan untuk menghimbau masyarakat untuk menghimbau hadis Rasulullah secara massal. Kebijakan ini membuat para ahli hadis sangat antusias dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghimpun hadis. Bagi mereka melakukan lawatan ke berbagai daerah yang jauh untuk menghubungi para perawi bukan sebuah masalah. Bahkan ketika sampai di tujuan, mereka masih harus memeriksa dengan teliti dan menyaringnya dengan ketat demi mengetahui aslinya. Karena itu, proses penghimpunan hadis secara menyeluruh makan waktu yang cukup panjang. Lebih dari 1 abad, perjalanan itu telah menghasilkan banyak kitab yang berbeda kualitasnya dan juga beragam metode penyusunan. Ilmu tentang hadis yang pertama kali muncul adalah Al-Jari wa Tadil, ilmu yang membahas dan meneliti secara khusus keadaan perawi hadis. Abu Bakar Muhammad bin Syahid Al-Zuhri di 151 sampai 124 Hijriah adalah peletak pertama kaidah dasar ulumul hadis. Ia menjadi orang pertama yang mengumpulkan hadis Rasulullah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat itu, penulisan hadis belum dipisahkan ke dalam kitab hadis tersendiri, namun terintegrasi dengan pembahasannya tema lain, hadis sekaligus usulul fiqih. Baru pada abad ketiga dan keempat,
ulumul hadis mencapai masa keemasannya. Penulisan hadis secara mandiri sudah dilakukan dan diintens. Pada masa ini, ulama-ulama hadis seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Khuzamai, dan Ibnu Hibban banyak menghasilkan karya. Pada akhir abad ketiga, Imam Abu Bakar Ahmad bin Harun bin Rajud al-Bardiji menyusun berbagai kitab mengenai ilmu hadis. Di antaranya Ma'rifah al-Mutazil min al-hadis wal al-mursal wal al-muqta wal bayan al-turud al-syahih dan Ma'rifah usul hadis. Penyusunan ilmu hadis secara lengkap dilakukan sejak pertengahan abad keempat sampai awal dengan abad ke-7. Pada masa ini mulai muncul kitab-kitab yang meringkas serta memberi komentar dan penjelasan terhadap kitab-kitab hadis yang lebih dulu muncul. Kitab hadis yang muncul pada masa ini adalah Al-Muhadis Al-Fasil Bain Ar-Rawi wa Al-Wain karya Al-Ramahurmuzi. Masa penyempurnaan ilmu hadis terjadi pada abad ke-7 hingga 10H. Kitab-kitab yang muncul pada masa ini adalah Al-Iryad karya Imam Nawawi dan Tadrib Al-Rawi Syarh Takrib An-Nawawi karya Asyuti. Sedangkan masa kemunduran ilmu hadis terjadi pada abad ke-10 hingga 14 Hijriah. Tidak banyak karya yang laris pada masa ini. Pada abad ke-14 hingga saat ini disebut sebagai periode pembangkitan ilmu hadis. Para ulama konspirator juga mentertibkan kitab ulumul hadis seperti Al-Anhaj Al-Hadis fil Ulum Al-Hadis karya Syekh Muhammad As-Simahi dan Waqa'id At-Taqdir karya Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Begitu yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan. Mohon maaf atas ketidakpengertian Anda, dan saya minta maaf juga atas kesalahan saya dalam menerangkan pengertian dan sejarah pengembangan ulumul hadis. Saya di sini juga masih belajar tentang ulumul hadis. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.